Untuk mengawali kegiatan Bi Peduli Lingkungan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang kami hormati, terkait dengan kegiatan Bi Peduli Lingkungan pada kesempatan pagi hari ini adalah kegiatan sosialisasi terkait dengan kegiatan Bi Peduli Lingkungan berupa karya nyata bagaimana kita akan membuat suatu produk berupa produk bahan bekas yang akan diubah menjadi bahan yang berguna atau recycle. Nanti dalam proses sosialisasi kali ini, anak-anak akan mendapatkan tugas yang harus dikerjakan, dan tugas tersebut akan dilaporkan dalam bentuk laporan sederhana, kemudian diunggah pada link yang disediakan. Nah, terkait dengan bagaimana cara kita merecycle suatu produk bahan yang tidak berguna menjadi bahan yang berguna, bagaimana tugas-tugas yang harus anak-anak kerjakan, akan disosialisasikan oleh Bu Tri Setia. Untuk selanjutnya kepada Bu Tri Setia kami persilahkan. Monggo Bu Tri. Cek. Dicoba. Bisa. Terima kasih Pak Hendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Asri Widyapsari sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Malang, Bapak Ibu Manajemen SMA Negeri 3 Malang, Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 3 Malang yang kami hormati, anak-anakku sekalian, pejuang Bawi Karsu. Kali ini kita bertemu lagi dengan program kita Bi Peduli Lingkungan. Seperti yang diinformasikan oleh Pak Hendri tadi, hari ini pertemuan kali ini kita mensosialisasikan khususnya untuk recycle gitu ya. Jadi bisa saya mulai. Untuk menghemat waktu, saya mohon izin untuk share screen dulu. Ini nih. Ini. Oke, bisa ya. Ikut. Saya mulai seperti di sosialisasi kita terdahulu, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita mengingatkan lagi bahwa apa sih visi dan misi SMA Negeri 3 Malang, khususnya yang nanti berhubungan dengan berbudaya lingkungan. Kembali kita ingatkan lagi, semoga kita tetap bisa menjiwai bahwa visi SMA Negeri 3 Malang adalah menjadi sekolah unggul yang memiliki sivitas akademika yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berprestasi, serta berperan aktif dalam era global dan berbudaya lingkungan. Di program ini kita lebih memfokuskan untuk yang berbudaya lingkungan. Kemudian di program ini kegiatan Bi Peduli Lingkungan adalah diantaranya adalah pelestarian fungsi lingkungan, pencegahan pencemaran lingkungan, pencegahan kerusakan lingkungan, dan sikap berbudaya lingkungan. Nanti di berikutnya sikap berbudaya lingkungan itu aksi nyatanya apa sih dari kegiatan semuanya ini? Aplikasinya adalah kegiatan sehari-hari, keseharian kita, bagaimana kita mewujudkan bahwa mencontohkan bagaimana kita peduli pada lingkungan. Kemudian menghasilkan sarana peduli lingkungan, menghasilkan karya nyata peduli lingkungan. Yang tujuannya nanti yang kita di bagian ini ya, yang di bagian menghasilkan karya nyata peduli lingkungan. Tadi sekilas sudah disampaikan Pak Hendri bahwa nanti fokusnya ada di karya nyatanya apa. Di bagian ini adalah kegiatan karya nyata peduli lingkungan yang kita fokuskan kali ini adalah daur ulang atau recycle yang biasa kita kenal. Langkah dalam daur ulang itu apa aja sih? Di antaranya adalah pengumpulan sampah, penyortiran. Menyortir itu apa bahasa Indonesianya? Memilah-milah gitu ya, memilah-milah gitu. Kemudian pembersihan dan pemrosesan materi baru untuk
proses produksi. Jadi nanti bisa menghasilkan materi baru yang nanti akhirnya nanti bisa diolah. Ini contohnya gambarnya terakhir ternyata. Kemudian ini adalah salah satu contohnya, beberapa contoh ya daur ulang itu tadi. Daur ulang dapat dari bahan yang sekiranya sudah tidak terpakai, kita olah menjadi sesuatu yang bisa berguna, bisa bermanfaat. Ini salah satu contohnya. Apa sih ini? Kita sebentar saya ini kebalik. Ini ya. Saya mau memindah ini supaya bisa terbaca. Oke, ini definisi apa sih definisi daur ulang limbah? Seperti yang bisa kita saksikan di situ adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi barang baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna. Selain itu, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru supaya hemat. Kemudian mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang yang baru. Ini lebih ke kita hemat gitu ya, hemat, dan tujuannya tidak merusak lingkungan kita. Itu untuk definisinya. Kemudian apa tujuan kita untuk mendaur ulang limbah? Yang pertama adalah mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran. Banyak sekali kalau kita lihat manusia itu memproduksi sampah, memproduksi limbah itu berapa kubik itu, berapa ribu, berapa juta mungkin ya kalau kita bisa melihat penelitiannya itu banyak sekali, itu diusahakan. Walaupun direm gitu ya, direm pun tetap saja karena kita juga butuh sesuatu pasti membuang sesuatu gitu. Itu kita juga berkontribusi untuk menambah limbah gitu. Itu tujuannya mendaur ulang adalah untuk mengurangi jumlah limbah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Kita juga tahu bahwa bahan baku, contoh umpamanya kita menggunakan kertas itu ya, kita butuh kayu berapa pohon itu, dari berapa pohon sampai ada jargon itu manusia itu menggunakan pohon untuk sebuah kertas untuk menulis bahwa kita harus menyelamatkan pohon itu. Ternyata dia menulis kertasnya itu dia juga menghabiskan pohon berapa banyak gitu. Itu tujuannya kita adalah bisa mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi energi atau sumber daya alam, termasuk itu tadi ya, pohon itu tadi, kemudian air juga bisa itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi polusi lingkungan. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Hendri untuk penjelasan ini. Kemudian yang berikutnya adalah mengurangi kerusakan lahan dan ekosistem. Kayak itu tadi dicontohkan, kalau pakai menggunakan kertas itu berarti menggunakan pohon berapa banyak, itu mesti jelas itu sudah merusak lahan dan ekosistem yang ada di situ. Berikutnya adalah mendapatkan penghasilan, karena dari daur ulang itu biasanya bisa dijual kembali. Itu ekonomi ini ya, masih ke situ, bahwa dengan mendaur ulang sesuatu kita harapannya nanti bisa menambah penghasilan. Mungkin nanti dari kalian ada ide-ide yang bisa digunakan ya. Daur ulang produk apa yang asalnya dari mendaur ulang sesuatu yang sudah tidak berguna, nanti yang bisa bermanfaat untuk dijual, gitu. Yang bisa menambah penghasilan, terutama kalau siswa-siswa mungkin menambah uang saku mungkin ya, itu ya uang jajan gitu. Yang berikutnya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Ini nanti mungkin Pak Hendri yang lebih bisa menjelaskan detail ini untuk emisi gas rumah kaca itu apa gitu. Itu nanti bisa dijelaskan lebih detail lagi untuk yang bagian ini. Itu tadi tujuannya. Kemudian
ini kita sampaikan bahan yang dapat didaur ulang. Mungkin ini adalah sedikit contoh gitu ya, sedikit contoh yang bisa nanti kalian gunakan nanti di akhir nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk mendaur ulang sesuatu gitu ya. Bisa semoga ini bisa memberi pencerahan gitu. Apa sih idenya apa ya? Apa saja bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Ini salah satu contohnya adalah limbah bahan bangunan. Contohnya kalau di bangunan itu ada yang meluruskan kayu coba di pasrah, kalau bahasa Jawanya tatal itu kalau saya kalau bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya yang di kayu terus dihaluskan kemudian ada sisa yang gulung-gulung tipis-tipis itu kalau bahasa Jawa tatal itu mestinya jadi lupa tidak diberi contoh itu limbah bahan bangunan, salah satunya itu bisa dibuat bunga, bisa dibuat apa itu. Kalau dulu saya pernah juga membuat itu. Kemudian yang berikutnya adalah limbah baterai. Limbah baterai itu bahaya sekali ini sebenarnya kalau dibuang secara sembarangan. Itu harus, kalau memang mau membuang baterai harus dibungkus atau ya itu seperti itu kalau langsung dibuang bisa membahayakan, beracun karena dia beracun gitu. Ada zat-zat tertentu gitu ya Pak Hendri. Kemudian berikutnya adalah limbah bahan elektronik. Contohnya disket itu kalau dulu disket atau disket yang kecil atau yang piringan itu. Piringan itu biasanya banyak sekali yang mencontohkan mendaur ulang itu, dibuat kartu ucapan, dibuat hiasan, itu salah satu contohnya itu bahan elektronik. Kemudian limbah logam. Limbah logam apa ya contohnya ya? Limbah logam. Sisa-sisa dari motor bekas itu ya. Ya. Oke ya. Itu nanti bisa lebih kalau lebih kreatif lagi bisa itu. Kemudian limbah kaca, banyak itu limbah kaca ada beberapa pengusaha itu ya, dia mengambil kaca sisa-sisa yang sudah tidak digunakan, kemudian dia membuat sebuah hiasan, entah dibuat vas atau dibuat hiasan dinding itu dari justru bukan kaca yang baru, tetapi yang sudah tidak terpakai, kemudian dia menyusunnya menjadi hiasan dinding dan sebagainya, itu bisa nanti untuk yang bisa didaur ulang. Lalu limbah kertas, banyak juga ini contohnya, banyak. Kalau limbah kertas itu, limbah kertas itu banyak sekali, terutama kita di sekolah itu banyak sekali limbah kertas. Salah satunya di bagian kurikulum di EBEB itu banyak sekali berkontribusi untuk menambah limbah kertas, itu banyak sekali di situ. Kalau mau membutuhkannya bisa itu dipakai itu limbah kertas ya, dan banyak juga barang dari kertas yang bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang baru. Untuk limbah kertas itu banyak dan banyak contohnya juga. Kemudian limbah daun kering, mungkin di rumahnya masih ada pohon-pohon yang terus berjatuhan itu. Biasa kalau dibiarkan begitu jadi pupuk memang bisa, cuma nanti kalau lebih kreatif lagi nanti bisa dibuat sesuatu yang baru dari daun kering. Lalu limbah plastik ini kalau zaman sekarang banyak sekali limbah plastik ini, dari botol minuman air mineral, kemudian dari bungkus-bungkus itu kalau yang suka online itu memesan sesuatu online itu mesti kemasannya itu banyak sekali yang terbuat dari plastik. Itu kemudian itu diantaranya bahan yang bisa didaur ulang. Contoh-contohnya. Kemudian ini baru contoh produk daur ulang yang ini sedikit contoh ya. Jadi nanti harapannya kalian lebih kreatif lagi untuk daur ulang yang baru ya. Contohnya dari plastik. Kalau seperti itu biasa. Buatlah yang di luar
biasa yang kayak seperti ini sebenarnya sudah biasa. Contoh botol botol air mineral dibuat pot seperti ini itu sebuah sesuatu yang biasa. Mungkin kalian lebih bisa punya ide lebih lagi gitu ya, lebih baik lagi. Mungkin seperti ini dia salah satu contohnya. Tapi ada juga yang ini karena bersambung-sambung gitu ya menyiramnya, kemudian di atas disiram, kemudian airnya turun ke tingkat yang bawahnya itu termasuk ide kreatif juga itu yang ini. Bisa juga yang kalau botol minuman itu yang digantung itu jadi pot tanaman yang digantung itu bisa biasa itu. Nah seperti ini diantaranya yang dari plastik. Memang di sekitar kita memang banyak sekali limbah seperti ini, limbah botol plastik ini banyak sekali. Ini salah satu contohnya produknya hasil daur ulang. Ini kemudian ada lagi ini botol kaca. Botol kaca juga banyak sekali yang ini botol kaca ya. Ya, botol kaca jadi pot untuk tanaman yang digantung. Bagus juga kalau di pas siang hari terus terkena sinar matahari ini kacanya jadi bersinar itu. Ini juga ini lampu, kalau ini lampu gantung ini bukan menjadi pot bunga. Nah, ini kalau saya ini baru lihat ini ada lampu digantung seperti warna-warni begini. Kemudian ini kardus. Oh ya, kardus ini. Kemarin nih kalau yang di tahun kemarin ya, tahun 2020 ya kemarin ya, yang kita diberi materi tentang fotografi itu ternyata bisa kita membuat kardus bekas ini sebagai tempat untuk sebagai studio sederhana gitu ya. Jadi dengan peralatan sederhana, bahan-bahan sederhana ternyata menghasilkan, ternyata bagus juga, ternyata dari hasil fotonya itu bagus sekali kayak di studio yang profesional gitu. Padahal ternyata itu adalah mereka menggunakan kardus bekas ya, kertas bekas gitu. Seperti itu. Kemarin pernah 2 tahun yang lalu kalau tidak salah kita pernah diberi materi seperti ini. Kemudian ini tadi seperti yang tadi, karena ini banyak contohnya dari botol plastik ya, karena memang di sekitar kita banyak sekali sampah botol plastik. Ini juga termasuk, mungkin nanti lebih oke lah bahannya dari plastik gitu, plastik bekas, tapi kreasinya mungkin bisa dibuat bunga atau yang lainnya itu. Lalu yang di sebelah ini adalah bekas dibuat tas ya, biasanya kalau sering kita lihat ini adalah bekasnya itu namanya bungkus sabun cuci atau ini sabun cuci atau itu pewangi itu ya, kemudian dilipat-lipat kemudian dianyam. Pernah juga belajar ini seperti ini. Ini bagus sekali ternyata, dan akhirnya ada juga yang produk di Pagir kalau nggak salah, saya pernah itu mereka menjualnya mahal sekali ya, cuman memang akhirnya harus mencari ini limbah ini bungkus plastik atau bungkus plastik dari sabun atau dari itu yang buat nyuci itu pembersih lantai dan sebagainya banyak. Jadi dia mencari limbah-limbah bungkus sabun dan pembersih lantai seperti ini. Hasilnya bagus, hasilnya dan kuat ternyata. Dan hasilnya dan menjualnya pun mahal itu. Seperti itu. Jadi warna-warni seperti ini. Kemudian seperti yang disampaikan itu tadi sedikit teorinya tentang daur ulang dan contoh-contohnya. Di akhir ini adalah kalian diberi tugas untuk membuat laporan sederhana kegiatan Bawikarsu Peduli Lingkungan tentang recycle. Tadi recycle atau daur ulang yang sudah disampaikan tadi. Tadi sudah diberi materi juga bahan apa saja sih yang bisa didaur ulang menjadi apa gitu. Itu harapannya kalian nanti memproduksi itu produk hasil dari daur ulang.
dengan apa caranya setelah membuat itu kalian harus membuat laporan sederhana, nanti akan ditampilkan itu apa poin-poinnya apa saja untuk laporannya. Nanti itu harapannya itu. Kemudian setelah kalian membuat produknya, membuat laporannya, nanti kami menyediakan link di Google Form ya, nanti ditampilkan di nanti ini direkam ya di YouTube ya, nanti di deskripsinya nanti kalian bisa melihat linknya di situ. Laporannya akan diunggah di situ maksudnya. Kemudian fokus ke laporan untuk recycle itu, laporan sederhananya itu nanti poin-poinnya adalah kalian harus mencantumkan judulnya, kalian membuat apa. Kemudian latar belakangnya, kenapa kalian membuat itu, membuat produk yang sudah kalian pilih, yang kalian buat itu tadi. Lalu alat dan bahannya apa saja. Kemudian proses kerjanya, bagaimana sih kalian mulai dari awal mencari sampah itu tadi sampai menjadi sebuah produk yang bisa dimanfaatkan. Itu di proses kerjanya. Kemudian di hasil ini kalian bisa mencantumkan memotret foto dari produknya atau bisa juga karena hasil ini ya, jadi hasilnya menjadi apa. Bisa jadi nanti di proses kerja ini ketika kalian menjabarkannya menjadi kalimat disertai foto juga bisa. Bagaimana proses kalian bekerjanya. Waktu memotongnya, waktu mencari sampahnya itu bisa disertakan foto biar lebih jelas dan menarik. Itu yang ini untuk nanti untuk template-nya ya, template-nya nanti di daftar hadir ketika sebelum mengupload hasilnya nanti di situ ada link yang disediakan juga untuk file laporannya seperti apa gitu. Jadi nanti kalian bisa mendownloadnya, kemudian kalian isi laporannya itu baru nanti diunggah. Ini tadi termasuk sudah dijelaskan di sini, dikerjakan sesuai dengan template yang pada MS Word atau Canva dengan format yang disediakan di Google Form-nya. Nanti di daftar hadir itu seperti yang saya bilang tadi bisa di-download formatnya. Seperti itu. Ini selamat berkarya. Ternyata sudah terakhir. Padahal sudah dibaca, ternyata lupa juga ini sudah terakhir. Tapi tidak terakhir sekali ya. Mungkin nanti dari penjelasan saya dari awal sampai akhir ini nanti bisa disempurnakan dan ditambahkan oleh Pak Endri. Ya, seperti aku tidak tadi ada emisi gas itu apa? Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Endri sama di bagian laporannya itu ya. Saya pikir ini dari saya ya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita dengarkan juga nanti Pak Endri mungkin memberi tambahannya. Saya kembalikan ke Pak Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tri, penjelasannya sudah sangat lengkap sekali dari awal sampai akhir, sehingga sebenarnya tidak ada celah bagi saya untuk menambah apapun Bu Tri. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang kami hormati, sedikit saja ya menambahkan tadi yang disampaikan Putri, sedikit saja. Jadi salah satu manfaat dalam recycle ini adalah tadi disampaikan bahwa dengan kita melakukan recycle terhadap produk-produk yang sudah tidak berguna menjadi produk baru lagi, itu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi emisi gas rumah kaca itu maksudnya adalah, nah ini ditambahkan pada slide yang nomor 7 ya. Jadi tujuan dalam daur ulang limbah di sini mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan pembuatan produk baru. Kenapa? Karena membuat produk baru itu kan menggunakan energi. Apabila kita menghasilkan produk-produk baru, misalnya produk-produk elektronik atau produk-produk tertentu dibuat di pabrik misalnya. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat produk-produk baru itu menggunakan energi. Misalnya menggunakan energi dari bahan bakar minyak atau menggunakan energi dari batu bara misalnya. Nah, ketika ada proses pembakaran bahan bakar minyak termasuk batu bara itu akan menghasilkan gas rumah kaca. Nah, gas rumah kaca ini diantaranya adalah karbon dioksida. Kemudian gas-gas yang lain yang berkontribusi dalam meningkatkan
gas rumah kaca itu adalah CH4 atau metan. Nah, itu kalau membumbung ke atmosfer, maka cahaya matahari yang menembus bumi itu sebagian kan akan digunakan oleh bumi untuk memanaskan bumi, kemudian untuk menguapkan air, untuk fotosintesis. Tapi sebagian lagi yang lain akan dipantulkan kembali ke atmosfer. Tapi karena di atmosfer tadi terdapat gas rumah kaca, termasuk karbon dioksida, termasuk CH4 atau gas metan, maka cahaya matahari yang tadinya mau dipantulkan ke ruang angkasa itu tidak bisa nembus gas rumah kacanya tadi. Akhirnya kembali lagi ke bumi sehingga suhu bumi menjadi meningkat. Nah, ini apabila berlanjut maka akan bisa mengakibatkan apa yang disebut dengan istilah pemanasan global atau global warming dengan efek yang sangat berbahaya bagi bumi kita. Dengan melakukan recycle berarti kita mengurangi produk-produk baru yang dibuat oleh pabrik-pabrik. Sehingga hal demikian ini tentu saja sangat bermanfaat untuk kehijauan dan kenyamanan bumi kita ini. Itu salah satunya. Itu termasuk juga untuk mengurangi polusi lingkungan tadi. Nah, kemudian salah satu lagi manfaatnya yang nomor 6 tadi disampaikan Putri, nggih. Jadi mendapatkan penghasilan karena produk-produk ini dapat dijual. Saya melihat di salah satu media sosial ya, di suatu kota, saya tidak menyebutkan kotanya di mana. Di situ ada seorang pengrajin. Jadi pengrajin ini memasok barang-barang bekas, sisa-sisa kendaraan, entah motor, kemudian ada sepeda atau mobil-mobil bekas yang mungkin sudah tidak digunakan lagi, itu dibawa ke tempat bengkelnya orang ini. Nah, kemudian oleh pengrajin ini diotak-atik, kemudian dipotong, dibentuk, sehingga menghasilkan karya seni berupa robot. Jadi robot-robot ini ketika dibuat oleh pengrajin ini, itu dijual dengan harga yang mencapai angka fantastis sekali. Bukan jutaan seperti yang kita bisa lihat ya, 1 juta, 2 juta, bahkan puluhan juta. Bahkan itu bisa diekspor ke luar negeri hasilnya. Saya pernah melihat di salah satu media sosial. Ini adalah salah satu produk daur ulang yang levelnya sudah sangat tinggi ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, di lain sisi kalau misalnya anak-anak rajin ya misalnya, rajin dalam membuat misalnya produk-produk daur ulang. Itu produk daur ulang yang anak-anak buat itu anak-anak bisa rekam dalam prosesnya. Kemudian anak bisa istilahnya membuat konten YouTube ya misalnya. Nah, dari konten YouTube ketika anak-anak rajin misalnya rajin mengupload video dalam proses pembuatan recycle seperti ini, saya kira juga dalam waktu yang kalau misalnya view-nya banyak, kemudian anak juga bisa mendapatkan penghasilan juga dari konten kreator di YouTube misalnya atau di TikTok juga bisa. Jadi banyak cara ya mendapatkan uang di zaman seperti ini. Jadi artinya bukan hanya kita bekerja untuk menghasilkan karya nyata di dunia nyata, produk nyata kemudian kita jual, kita juga bisa mendapatkan royalti dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam dunia maya ya, termasuk di media sosial, termasuk di YouTube, kemudian kita bisa juga di TikTok dan sebagainya. Kira-kira seperti itu tambahan sedikit dari saya ya. Kemudian anak-anak jangan lupa bahwa tugas yang anak-anak harus kerjakan adalah anak-anak diminta untuk membuat satu saja produk recycle dari bahan-bahan yang ada di sekitar anak-anak. Kemudian produk itu difoto ya, difoto prosesnya, kemudian difoto produknya hasilnya. Kemudian anak-anak membuat laporan sederhana, tadi sudah disampaikan isinya adalah judul, kemudian jangan lupa memberikan nama ya, judul kemudian nama, kemudian latar belakang, singkat saja latar belakangnya kenapa anak-anak membuat produk ini, selanjutnya alat bahan yang diperlukan, kemudian prosedur pembuatannya disertai dengan foto dan hasilnya. Nah, formatnya itu anak-anak bisa download di link yang ada di deskripsi YouTube SMA Negeri 3 Malang. Ini nanti videonya akan diupload oleh Pak Lutfi dan Pak Norman di YouTube SMA Negeri 3 Malang. Di deskripsi video ini anak-anak bisa membuka link terkait dengan materi ini sekaligus format dari makalahnya atau format laporan sederhananya. Kemudian anak-anak upload kembali kalau sudah selesai di Google Form yang ada di deskripsi video ini juga ya. Nanti kita pertemuannya 1 bulan sekali ya. Jadi 1 bulan ke depan
Nanti kita akan sampaikan progresnya, siapa-siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa-siapa yang belum. Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian yang berbahagia, demikian kegiatan di Peduli Lingkungan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri kegiatan di Peduli Lingkungan pada kesempatan pagi hari ini, saya sampaikan tetap jaga protokol kesehatan karena untuk saat ini saya mendengar ada beberapa informasi bahwa COVID ini yang strain Omicron di mana-mana sekarang sudah ramai lagi ya. Jadi kita berusaha untuk melindungi diri kita dan keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari sakit COVID ini ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan Putri, Pak Norman dan Pak Lutfi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.